267, episode 50 kisah Dokja 4. Tangan yang kuat meraih bahuku. Aku secara refleks membalikkan tubuhku dan meninju keluar. Ada bunyi gedebuk dan tinjuku tertangkap tangan besar. Oh, apakah kamu datang untuk bertarung? Kegelapan terangkat dan wajah putih terungkap. Saya pernah menyelamatkan Anda sebelumnya. Anda pasti sudah lupa. Itu adalah wajah yang saya tahu. Bahkan, itu seseorang yang kubunuh. Mengapa kamu di sini? Kurung buka. Apakah Anda benar-benar bertanya karena Anda tidak tahu? Itu adalah wajah yang ambigu di mana tidak jelas apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Itu memberi saya perasaan tidak bisa dimengerti. Kehadiran ini seharusnya tidak ada di sini. Nirvana Moebius. Dahulu kala, dia dimakan oleh dinding keempat. Apa yang terjadi pada makhluk yang dimakan oleh dinding keempat? Saya memiliki pertanyaan ini sejak saat pertama tembok keempat memakan sesuatu. Seperti yang Anda lihat, inilah yang terjadi. Nirvana tertawa. Kami belum bertemu untuk sementara waktu, tetapi Nirvana sama dengan pertemuan pertama kami. Jika ada satu perbedaan, huruf-huruf yang membentuk Ways of Survival tergantung di tubuhnya seperti belenggu. Kamu sudah hidup di sini sepanjang waktu. Sulit untuk mengatakan ini hidup. Melihat lebih dekat, suara Nirvana tidak mengalir keluar dari mulutnya. Aku bahkan tidak bisa mengatakan itu suara. Nirvana menatap udara. Aku hidup berkat dinding parasit sialan itu. Pada saat ini, peringatan tembok keempat bergema. Nirvana terlalu banyak bicara. Nirvana tertawa. Matanya pahit tetapi ada sensasi yang aneh darinya. Aku mengikuti tatapan Nirvana dan melihat-lihat perpustakaan. Ada banyak jenis bentuk huruf yang membentuk dunia. Di tempat ini, semuanya adalah ways of survival. Sekarang kamu tahu semua yang kamu inginkan. Tidak ada entitas yang tahu segalanya. Sama seperti Anda. Nirvana benar-benar tampak seperti orang bijak yang misterius. Saya merasa aneh. Untuk pertama kalinya, seorang karakter mempelajari rahasia dunia ini. Bagaimana perasaanmu? Sekarang Anda tahu bahwa Anda adalah karakter dalam novel. Petik 2. Ekspresi Nirvana berubah saat aku terpancing. Sebuah novel. Apakah itu yang benar-benar Anda pikirkan? Nirvana menatapku dengan mata kasihan dan bibirnya bergetar beberapa kali. Namun, tidak ada suara yang muncul. Saya frustrasi. Apa itu? Selesaikan sampai akhir. Petik 2. Nirvana tersenyum pelan. Saya suka ceritamu. Saya malu dengan kata-kata yang tidak terduga. Tepatnya, saya suka cerita yang telah Anda ubah. Kalimat yang merasakan kehendak Anda, konteks yang berisi hal-hal yang tidak Anda katakan. Petik 2. Apa yang kamu katakan sekarang? Aku mundur dengan canggung. Saya melihat bajingannya dan mengingat kata-katanya sebelum kematiannya. Bukan hanya aku. Semua makhluk di sini suka ceritamu. Siapa lagi yang ada di tempat ini? Udara mulai bergetar dan beberapa pecahan gelap jatuh dari langit-langit. Getarannya seperti sesuatu yang raksasa membanjiri jalan ini. Nirvana mengambil pecahannya dan mengerutkan kening. Tidak ada waktu sehingga Anda lebih baik bergerak cepat. Tidak baik berbicara terlalu banyak di sini. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Nirvana mulai berjalan sebelum aku bisa bertanya apa-apa. Aku mengikuti Nirvana sambil melihat kembali ke tebing yang nyaris jatuh. Getaran di perpustakaan menyebar dari tebing. Tunggu, kemana kamu pergi? Ada seseorang yang paling ingin bertemu denganmu. Apa? Siapa? Itu adalah keberadaan yang mengatur rak-rak dari 000. Mengatur rak. Kami tidak hanya di sini untuk bermain. Jika kami tidak membersihkan dengan benar, Anda tidak akan mengingatnya. Petik 2. Tunggu, apa artinya itu? Anda tidak perlu mengerti. Saya berbalik dan melihat rak buku baru muncul. Perpustakaannya sangat luas. Cara bertahan meningkatkan jumlah putaran yang dilewati di babak kedua. Mungkin perpustakaan ini telah mengatur semua kelalaian itu. Sebuah pelang mengatakan 000 gelombang 100 muncul di depan saya. Ada di sini. Lalu, berbicaralah dengan baik. Saya berbelok ke sudut dan melihat makhluk yang akrab. Itu ukuran, minimum, dibandingkan dengan apa yang saya lihat di masa lalu, tapi itu pasti keberadaan yang saya tahu. 12 tentakel digunakan untuk mengambil buku di lantai. Ada tubuh seperti cumi mengendalikan tentakel itu. Ada sesuatu seperti kacamata berbingkai tanduk yang ditempatkan pada lubang kecil yang dianggap mata. Kamu di sini. Cumi-cumi itu terlihat seperti ini. 12 tentakel mengangguk bersamaan. Pencari kebenaran yang malang datang. Itu adalah Eater of Dreams. Di Dark Castle, saya mengalahkannya dengan bantuan Chok Jung-yong dan dinding keempat. Dia ditelan oleh dinding keempat dan berakhir di ruang ini. Apakah kamu ingin melihatku? Aku ingin membantumu. Petik 2. Sesuatu yang dianggap mulut cumi-cumi tampak senang. Saya tidak tahu bagaimana merespons gerakan spesies yang berbeda ini. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan tiba-tiba. Saya perlu waktu untuk mencari tahu situasinya. Petik 2. Tidak ada banyak waktu. Kenapa kamu mencoba membantuku? Dengan bantuan Anda, saya telah mencapai kebenaran alam semesta. Makhluk mulia akan membayar hutang mereka. Makhluk mulia. Sebenarnya, tidak aneh bagi Eater of Dreams menyebut dirinya seperti itu. Cumi-cumi ini cukup kuat untuk mengunyah rasi bintang yang membuat keributan di luar. Lalu aku punya satu hal untuk ditanyakan.
Lanjutkan. Petik 2. Siapa yang membuat perpustakaan ini? Pada saat ini, percikan api besar muncul dan tubuh saya menabrak rak buku. 12 tentakel direntangkan pada saat bersamaan, memegang tubuhku ke rak buku. Dia melihat buku-buku yang jatuh dan Eater of Dreams mendorong kacamatanya. Itu bukan merupakan pertanyaan. Ajukan pertanyaan lain. Aku menggigit bibirku dan memikirkannya. Tidak ada artinya bertanya pertanyaan yang berkaitan dengan cara bertahan hidup saat ini. Dimungkinkan untuk membaca revisi kedua dan ada cara untuk kembali ke ruang ini dan membaca pertanyaan terkait. Dengan kata lain, saya harus mengajukan pertanyaan yang tidak dicatat di Ways of Survival. Itu juga pertanyaan yang harus dijawab, Dewa Luar. Menemukan pertanyaan itu tidak sulit. Siapa plotter rahasia? Percikan kuat sekali lagi bermunculan. Saya khawatir tubuh saya akan terlempar kembali tetapi untungnya, percikan api lebih lemah kali ini. Apakah Anda ingin tahu tentang plotter hebat? Tentakel bergerak sangat lambat. Dia adalah salah satu makhluk tertua di alam semesta ini. Saya mendengar informasi tentang sekretif plotter untuk pertama kalinya. Makhluk paling soliter di alam semesta, orang yang berjuang melawan mimpi tertua. Bagaimana aku tahu kalau kamu hanya mengatakan ini? Biarkan saya tahu pengubah yang tepat. Pengubah tidak berarti baginya. Namun, dia akan membantu Anda jika Anda mau. Tolong, bagaimana? Buat perjanjian dunia lain dengannya. Perjanjian Otherworld. Saya tahu apa itu. Dalam skenario kelima, tahta absolut yang saya hancurkan adalah sejenis perjanjian. Namun, tidak pernah ada akhir yang baik untuk sebuah perjanjian di Ways of Survival. Aku tidak bisa melakukan itu. Beberapa tentakel mengangguk seperti kepala. Saya pikir juga begitu. Anda membenci makhluk tingkat tinggi. Aku tidak akan bisa membuat cerita yang aku inginkan jika aku meminjam kekuatanmu. Kamu sekarang seseorang yang tidak bisa dikendalikan. Saya merasa aneh. Saya tidak berpikir, Dewa Luar, akan mengatakan ini. Anda perlu berpikir lagi tentang kemarahan Anda. Untuk mencapai akhir, perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat Anda gunakan dengan benar. Dudu. Dunia ini sedang menuju ke arah. Belum ditulis tetapi sudah ditulis. Perencana hebat dapat membantu Anda. Sehingga Anda dapat menemukan cara yang benar. Saya percaya pada cerita yang telah saya kumpulkan. Dudu. Kesenjangan dalam getaran secara bertahap memendek. The Eater of Dreams berbicara seperti dia pasrah dengan kemauan keras kepala saya. Kurung buka. Sayangnya, tidak ada waktu lagi. Ingatlah bahwa plotter hebat selalu menunggumu. Salah satu tentakel melingkari saya. Sementara itu, tentakel lainnya bergerak cepat dan mulai mencari sesuatu di rak. Buku yang ia temukan adalah Yo Jong Hyuk, rekor ke-38 babak ketiga. Halaman-halaman itu berbalik dengan cepat. Saya menyadari apa yang akan terjadi dan buru-buru membuka mulut saya. Tunggu sebentar, saya masih punya sesuatu untuk ditanyakan. Petik 2. Selamat tinggal, Rasul. Jika probabilitas memungkinkan, kita akan bertemu lagi. Halaman-halaman buku dibuka dan kalimat muncul di halaman kosong secara real-time. Yo Jong Hyuk punya pemikiran. Bangun cepat, Kim Dokja. Kalau tidak, semua orang akan mati. Sial, ini sebabnya aku terpaksa pergi. Saat berikutnya, saya tersedot ke dalam konteks kalimat. Medan perang adalah kehancuran. Yo Jong Hyuk menyeka bibirnya yang berlumuran darah sambil melihat tubuh-tubuh inkarnasi di tanah dan rasi bintang yang mendekat. Kombinasi anjing Transcendent Breaking the Sky Master dan rasi bintang Osus sungguh menakjubkan. Mereka tidak keberatan dengan tubuh mereka yang hancur dan sedang menggigit rasi bintang yang sangat bagus. Berkat ini, Cleopatra di depan berantakan sementara Raja Oedipus menderita luka gigitan yang tidak menyenangkan di sekujur tubuhnya. Itu cukup oke ketika berhadapan dengan rasi bintang kelas tinggi. Menjijikkan. Anda berani menyebut diri Anda rasi bintang ketika Anda bahkan tidak bisa menangani bug seperti itu. Namun, rasi bintang tingkat narasi menonton dari belakang keluar dan situasi benar-benar terbalik. Naga Chimera Shin Yosung dan Thunder Eating Bird jatuh. Lee Hyunsung memiliki transformasi baja hancur oleh Jenderal Tinju Vanara dan dia berguling-guling di tanah. Yosanga entah bagaimana berhasil bertarung meski batuk darah beberapa kali, tapi ini sepertinya adalah batasannya. Osu ditikam oleh pendiri primitif tombak kemanusiaan dan terhuyung-huyung ke tanah. Tubuh inkarnasi Osu ditusuk dan Breaking the Sky Master juga terhuyung. Mereka membuka batas yang diizinkan oleh probabilitas skenario ke-25. Itu bukan kekuatan 100% tetapi, status kuat yang dibawa oleh para pihak yang hadir memenuhi seluruh dunia iblis dengan percikan putih yang mempesona. Ini adalah kekuatan makhluk yang disebut rasi bintang. Mereka adalah makhluk yang datang dari tempat tertinggi di dunia ini. Yo Jong Hyuk bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Rasi bintang, dewa cahaya tertinggi, tertawa pelan. Sepertinya kamu tidak harus memiliki sejarah dikalahkan oleh serangga. Pipi Surya dengan halus mengejang pada kata-kata ini. Pembukaan status Lokapala menyebabkan ekspresi rasi bintang berubah. Pembukaan kekuatan yang berlebihan menyebabkan percikan muncul di sekitar tubuh Surya. Namun, Surya tampak yakin bahwa ia mampu membelinya. Kuaang. Dia melepaskan statusnya dan memberikan satu pukulan.
Namun, seluruh area menjadi berantakan. Bangunan di dekatnya berubah menjadi abu dan inkarnasi yang melarikan diri dihancurkan. Orang-orang pingsan sementara darah muncul dari semua lubang. Beberapa rasi bintang tidak puas dengan perkembangan skenario. Rasi bintang, Hakim Setan Api, sangat marah. Raja Iblis, Tuan dari Kastil Setan Besar, senang. Raja Iblis, pembuat perselisihan, sangat bersemangat. Banyak rasi bintang bersemangat tentang pertempuran hebat. Li Hyunsung membela di depan dan darah mengalir dari telinga dan mulutnya. Yo Jong-hyuk meraih bahu Li Hyunsung. Mundur, Li Hyunsung. Ini adalah lawan yang tidak bisa kau lawan. Petik 2. Li Hyunsung secara refleks mencoba mengatakan sesuatu tetapi bahkan itu tampak sulit. Yo Jong-hyuk meninggalkan Li Hyunsung yang goyah di belakangnya dan berjalan ke depan sambil menyeka darah pedang setan hitam. Itu adalah situasi yang menyedihkan. His Sage Eyes sedang menganalisis medan perang secara real-time. Jumlah rasi bintang yang terlihat saat ini hampir 20. Beberapa rasi bintang kelas tinggi tersingkir dari lapangan, tetapi itu bukan angka yang bisa dimenangkannya. Murid muda, tidak. Anda akan mati jika Anda membuka kekuatan itu. The Breaking the Sky Master secara naluriah menyadari apa yang akan dilakukan Yo Jong-hyuk. Namun, kehendak Yo Jong-hyuk keras kepala. Yo Jong-hyuk perlahan mengangkat kekuatannya dan percikan besar muncul. Dia tahu dia bukan lawan mereka. Namun, selalu seperti ini. Setelah Anda mencapai transendensi tahap ketiga, Anda dapat memperoleh kekuatan untuk menghancurkan rasi bintang. Kata-kata yang ditinggalkan oleh gurunya adalah satu-satunya kenyamanan yang Yo Jong-hyuk sekarang percayai. Kali ini, ia menggunakan jalan pintas untuk meningkatkan kekuatannya. Ini tidak berarti kekuatan itu bohong karena dia menggunakan jalan pintas. Aura menyilaukan meledak dari tubuh Yo Jong-hyuk. Rambut lembut dituangkan ke bawah seperti air terjun sementara ukurannya yang besar menjadi tubuh yang lebih kecil dan lebih ramping. Dia mengambil bentuk yang memungkinkannya untuk berlatih Breaking the Sky Swordsmanship. Yo Sangah menatap pemandangan dari belakang dan mau tidak mau membuka mulutnya. Petik 2. Yo Jong-hyuk Si. Yo Jong-hyuk perlahan berbalik, rambutnya yang panjang dipotong oleh pedang setan hitam. Bagian dalam wajahnya telah berubah tetapi itu jelas Yo Jong-hyuk. Tidak, itu bahkan lebih dari sebelumnya. Tatapan Yo Jong-hyuk tetap berada di wajah Kim Dok-ja sejenak. Bawa dia pergi. Yo Jong-hyuk menoleh dan mengusap pedang Black Demon Sword. Rasi bintang yang menertawakannya mendekat. Raja Oedipus membuka mulutnya. Transcendent bodoh. Ini adalah biaya untuk melawan rasi bintang. Kamu akan mati di sini. Yo Jong-hyuk menjawab sambil masih menyeka pedangnya. Saya rasa begitu. Namun, beberapa dari Anda akan mati juga. Petik 2. Haha, tidak ada gunanya. Kepunahan badan inkarnasi. Yo Jong-hyuk tidak mendengarkan. Sebagai gantinya, dia diingatkan akan kata-kata Kim Dok-ja. Jangan menyerah pada hidup ini. Lalu di kehidupan selanjutnya, setengah dari kalian akan mati. Suara Yo Jong-hyuk terdengar pelan melalui medan perang. Yo Jong-hyuk mengangkat kepalanya bersama dengan pedang setan hitam. Langkah kaki rasi bintang berhenti untuk pertama kalinya. Kekuatan transendensi mengancam lingkungan. Dalam kehidupan selanjutnya, kalian semua akan mati. Teriakan pedang setan hitam sepertinya menyentuh langit. Ekspresi rasi bintang menegang saat Yo Jong-hyuk menyimpulkan kata-katanya. Kamu akan mati selamanya. Catatan TL, pekerjaan berjalan lebih lama dari yang diharapkan hari ini. Bab kedua akan datang dalam beberapa jam atau akan ada 3 bab besok. Selain itu, buat perubahan kecil ke bab terakhir, dengan bertukar sekitar jumlah catatan Yo Jong-hyuk.